Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas persamaan garis, baik itu persamaan garis lurus maupun persamaan garis singgung. Ini merupakan salah satu bentuk soal yang sering muncul pada UTBK SBMPTN, teman-teman. Oleh karena itu, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe serta lonceng yang ada di bawah agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Sebelum itu, silakan dikerjakan terlebih dahulu soal-soal berikut ini. Oke, untuk soal nomor 1 ini katanya kan tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,3. Kemudian garis itu sejajar dengan garis 2x tambah y tambah 7 sama dengan 0. Kalau nanti menemukan soal seperti ini teman-teman, karena di sini ada kata sejajar, maka gradiennya pasti sama. Oke, kalau begitu, ini sebenarnya bisa langsung kita kerjakan dalam dua baris sebenarnya, ya. Langsung kita tulis saja seperti ini. 2x tambah y sama dengan, karena dia sejajar, pasti seperti itu. Nah, x dan y-nya yang mana? X dan y-nya adalah ini, 4,3. Berarti tinggal kita substitusi. 2 dikali 4 ditambah 3. Oke. Kalau diselesaikan berarti nanti jadi 2x ditambah y sama dengan 2 kali 4, 8, tambah 3 hasilnya 11. Nah, kalau dilihat pilihan jawabannya semua yang sebelah kanan kan bernilai 0. Berarti 11-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Nanti akan kita peroleh 2x ditambah y dikurang 11 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah betul, delta. Nah, itu kalau kita mau mengerjakan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Tetapi kalau kita mau paham konsepnya, jadi konsepnya kurang lebih seperti ini. Karena yang ditanyakan adalah persamaan garis yang melalui sebuah titik. Oke, kita ketahui sebuah titik, kemudian diketahui dia sejajar dengan garis lain. Nah, itu kan sejajar dan tegak lurus terkait dengan gradien. Berarti untuk mencari persamaan garisnya kita bisa gunakan aturan y dikurang y1 sama dengan m. M yang ada di sini adalah m2 karena m1 itu selalu ada di soal. Kemudian dikali x dikurang x1. Oke, ini kita kotak dulu supaya kita paham nanti apa yang mau dicari gitu ya. Nah, x1 dan y1 sudah ada di soal. Ini adalah x1, ini adalah y1. Berarti yang belum ada adalah m2-nya. Nah, m2 itu kita peroleh dari mana? Karena di sini ada kata sejajar, maka m2 itu pasti sama dengan m1. Gitu ya. Ini kita tandai juga supaya diingat gitu. Nah, m1 itu dari mana? Dari garis yang sejajar. Itu. Cara mencari m1-nya itu gampang. Tinggal minus koefisien dari x kita bagi dengan koefisien dari y. Oke, berarti hasilnya adalah minus 2. Nah, karena M2 sama dengan M1 berarti M2 juga minus 2. Kalau begitu soal ini bisa selesai. Oke, tinggal kita substitusi. Y dikurang Y1 nya berapa? 3. M2 nya minus 2. X dikurang X1 nya 4 gitu ya. Nah, sekarang kan tinggal kita substitusi. Ini ke dalam, bukan substitusi, maksud saya dikali ke dalam seperti itu. Kemudian nanti kita peroleh y dikurang 3 sama dengan minus 2 kali x itu minus 2x. Minus 2 kali minus 4 itu hasilnya positif 8 gitu. Nah, semua yang di sebelah kiri, sebelah kanan maksud saya, pindahkan ke sebelah kiri. Akhirnya nanti kita peroleh itu y dikurang 3 minus 2x pindah jadi positif 2x. Positif 8 pindah jadi negatif 8 sama dengan 0. Berarti y tambah 2x minus 3 kurang 8 itu minus 11 sama dengan 0. Jawabannya tetap delta teman-teman. Gitu, gampang ya. Oke, untuk soal nomor 2 ini juga sebenarnya bisa kita kerjakan dengan mudah seperti soal nomor 1. Oke, jadi katanya soalnya kan
persamaan garis yang melalui titik, persamaan garis itu yang melalui titik P 2,3, berarti kita sudah punya X1 Y1 gitu. Nah, perbedaannya untuk soal nomor 1 tadi kita sejajar, soal nomor 2 ini diketahui dia tegak lurus dengan garis Y kurang 2X tambah 10 sama dengan 0. Nah, karena dia tegak lurus, jadi ingat teman-teman, tegak lurus itu berarti M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Tapi bisa langsung kita tulis M2. Jadi M2 selalu yang dicari, M1 ada di soal. Itu sama dengan minus 1 dibagi M1, teman-teman. Nah, M1 itu yang mana? M1 itu dari sini. Oke. M1 sama dengan negatif koefisien dari X. Koefisien dari X itu adalah minus 2 dibagi koefisien dari Y. Koefisien dari Y itu 1. Minus ketemu minus hasilnya positif. 2 dibagi 1 hasilnya 2. Oke, berarti gradien garis yang akan kita cari itu adalah minus 1/2. Nah, dilihat pilihan jawabannya. Ini kan langsung kelihatan bahwa jawabannya adalah Charlie. Seperti itu. Ya. Jadi untuk bentuk soal seperti ini, untuk persamaan garis Y sama dengan MX tambah C, maka koefisien X itulah gradiennya. Nah, semua di opsi jawaban bentuknya seperti ini. Berarti langsung bisa kita temukan jawabannya. Oke, sekali lagi, kalau kita mau menggunakan konsep, teman-teman, jadi karena diketahui melalui sebuah titik, gradiennya juga sudah diketahui, maka kita bisa gunakan aturan yang tadi. Y dikurang Y1 sama dengan M2 X dikurang X1. Oke, jadi ini persamaan garis yang melalui sebuah titik dan diketahui gradiennya. Oke, nah ini bisa kita selesaikan. Y dikurang Y1 nya itu adalah 3 dari soal gitu ya. Ini X1, Y1 gitu. Nah, sama dengan M2 nya itu adalah minus 1/2. Oke, X dikurang X1 nya 2. Oke, berarti Y dikurang 3 sama dengan ini kita kali ke dalam. Oke, diperoleh minus 1/2X gitu ya. Kemudian minus 1/2 dikali minus 2 itu hasilnya positif 1. Oke, Y sama dengan minus 3 pindah ke sebelah kanan, kita peroleh minus 1/2X 1 ditambah 3 hasilnya positif 4. Nah, jawabannya tetap sama, teman-teman, Charlie. Oke, untuk soal nomor 3, jadi soalnya mengatakan begini, tentukan persamaan garis yang melalui titik minus 1,1. Jadi kita sudah ketahui lagi X1 dan Y1 nya. Oke, dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik minus 2,3 dan titik 2,1. Nah, kalau dua soal sebelumnya kita sudah ketahui garis yang berhubungan dengan garis yang akan dicari, entah itu dia sejajar atau tegak lurus. Untuk soal ini kita tidak diberikan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang akan kita cari, tetapi yang diketahui bahwa garis yang tegak lurus dengan garis yang akan kita cari itu melalui dua buah titik. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan adalah masih menggunakan formula yang sama karena ini juga melalui sebuah titik. Yang kita butuhkan sebenarnya hanya M2 gitu ya. Nah, Y dikurang Y1 sudah ada di soal. M2 X dikurang X1 juga sudah ada di soal. Berarti yang kita butuh hanya M2 nya. Oke. Nah, di sini ada kata tegak lurus. Tegak lurus itu artinya bahwa M2 itu sama dengan minus 1/M1. Berarti tanpa mencari persamaan garis garis yang tegak lurus dengan garis yang akan dicari, itu kita bisa selesaikan. Yang penting kita ketahui gradiennya. Nah, karena melalui dua buah titik, ingat, menentukan gradien garis yang melalui dua titik itu tinggal kita cari delta Y nya dibagi dengan delta X nya. Nah, delta Y itu adalah selisih dari Y. Jadi kalau misal ini kita anggap bahwa titik yang pertama ini adalah titik yang kedua, berarti kita bisa 3 kurang 1. Nah, kalau kita mau balik 1 kurang 3 juga boleh. Yang penting di bawah itu 2 dikurang minus 2. Artinya dia harus sama. Yang sama itu adalah seperti ini. Jadi kalau kita anggap dulu ini delta Y nya 3 kita kurangi dengan 1 gitu. Ya, berarti 3 kurang 1. Maka harus minus 2 dikurang 2. Tidak boleh sebaliknya karena nanti akan salah nilainya. Berarti minus 2 dikurang 2. Gitu ya. 3 kurang 1 itu 2.
minus 2 dikurang 2 itu minus 4. Berarti kalau disederhanakan ini menjadi minus 1/2 gitu. Oke, berarti gradien garis yang akan kita cari itu adalah minus 1 per minus 1/2. Oke, ini minusnya bisa dicoret, 2-nya naik, 2 kali 1, 2 dibagi 1 hasilnya 2. Berarti gradien garisnya adalah 2 teman-teman. Nah, berarti ini sudah bisa diselesaikan. Nah, Y dikurang Y1-nya 1, M2-nya 2, X-nya minus 1. Oke, gitu ya. Berarti Y dikurang 1 sama dengan 2 kali X, 2X. Oke, minus ketemu minus, ini minus ketemu minus jadi positif, 2 kali 1 jadi positif 2. Oke, kalau kita perhatikan pilihan jawabannya semua konstanta ada di sebelah kanan. Berarti 2X-nya ke sebelah kiri, kita tinggal tukar saja posisinya ini dan kita tinggal tukar saja posisinya ini dan itu. Gitu ya. Oke, kalau kita tukar nanti jadi Y dikurang 2X gitu sama dengan minus 1 pindah jadi positif, berarti jadi positif 3. Oke, berarti jawabannya yang mana? Oke, jawabannya adalah bravo. Kenapa bisa? Jadi ini tinggal kita kalikan dengan minus 1. Oke, kalau dikali minus 1, minus 2X kali minus 1 hasilnya adalah positif 2X. Minus 1 kali Y hasilnya minus Y. 3 kali minus 1 hasilnya minus 3. Itu boleh teman-teman. Jadi kita kalikan minus 1 sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke, gitu ya. Segampang itu. Jadi untuk soal persamaan garis setelah 3 nomor ini harusnya sudah bisa dikerjakan. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 4 ini agak berbeda dengan 3 soal sebelumnya karena di sini yang dicari adalah persamaan garis singgung. Namun, walaupun yang dicari adalah persamaan garis singgung, persamaannya tetap bentuknya adalah persamaan garis lurus gitu ya teman-teman. Nah, ini karena dia menyinggung parabola Y sama dengan 5X kuadrat ditambah 2X dikurang 2 di titik 2,12. Nah, 2,12 ini berarti ada pada persamaan garisnya, ada juga pada persamaan parabolanya. Artinya, ketika titik ini disubstitusi baik ke persamaan garis maupun ke persamaan parabola, maka kedua persamaan itu menjadi benar. Oke, kita kesampingkan itu dulu. Nah, karena diketahui melalui sebuah titik teman-teman ya, diketahui X1 dan Y1-nya, berarti kita bisa gunakan formula yang tadi, Y dikurang Y1 sama dengan M. Oke, saya tidak tuliskan lagi M2 karena di soal tidak ada informasi sejajar dan tegak lurus, berarti M1 itu tidak ada di soal, berarti yang ada hanya M-nya saja dikali X dikurang X1. Oke, seperti biasa ini kita kotakin dulu karena itu berarti yang akan kita gunakan. Nah, karena X1 dan Y1 sudah ada gitu ya, berarti tugas kita sekarang adalah mencari gradiennya. Nah, gradien itu bisa kita gunakan turunan dari parabola atau kurva yang ada di soal, karena turunan pertama dari kurva itu sama dengan gradien teman-teman. Oke, kalau begitu kita tinggal turunkan ya. Apa turunan dari 5X kuadrat? Oke, turunannya adalah, ini saya tulis sama dengan saja, turunannya adalah 10X ditambah turunan dari 2X itu 2, turunan dari konstanta itu 0. Nah, terus kita apakan? Tinggal kita substitusi. Kita kan sudah punya nilai X itu sama dengan 2. Berarti tinggal kita substitusi ke dalam sini. Kita nanti peroleh 10 kali 2 ditambah 2. 10 kali 2 itu 22. Ditambah, maksud saya 20. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, 10 kali 2, 20 tambah 2 hasilnya 22. Oke, berarti gradiennya adalah 22. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Y dikurang Y1-nya ada di soal 12 sama dengan gradiennya yang ini gitu ya, 22 dikali X dikurang X1-nya 2. Oke, berarti Y dikurang 12 sama dengan 22 kali X 22X. 22 dikali minus 2 berarti minus 44. Oke, berarti minus 12 harus pindah ke sebelah kanan karena pilihan jawabannya semua yang di sebelah kiri itu hanya tinggal Y. Berarti nanti diperoleh
Y sama dengan 22X. Oke, minus 44 ditambah 12, karena minus 12 pindah jadi positif kan, berarti minus 44 ditambah 12, hasilnya negatif 32. Oke, berarti jawabannya adalah bravo, gitu ya. Y sama dengan 22X dikurang 32. Oke, benar. Kita masuk ke soal nomor 5. Jadi diketahui fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 4. Yang akan kita cari adalah persamaan garis singgung, gitu ya, di titik dengan absis 2. Oke, jadi soal ini sebenarnya ingin mengecoh. Absis itu sebenarnya teman-teman adalah nilai X atau X1 gitu ya. Berarti yang belum ada atau yang harus kita cari adalah Y1 itu berapa dan gradiennya berapa gitu teman-teman. Nah, untuk mencari Y-nya kan tinggal kita substitusi teman-teman ya ke dalam soal ini. Oke, jadi yang kita butuhkan adalah Y1 dan gradien, karena akan kita cari ini teman-teman, Y dikurang Y1, lagi-lagi bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena diketahui melalui sebuah titik dan kita bisa menemukan gradiennya. Itu M dalam kurung X dikurang X1. Ini dari 5 soal harusnya rumus ini atau aturan formula ini sudah di luar kepala teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita cari. Oke, kita tinggal substitusi X sama dengan 2 ke dalam sini. Nanti akan diperoleh Y sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 4. Oke, 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. 2 pangkat 2, 4 kali 2 berarti minus 8 ditambah 4. Berarti hasilnya sama dengan 4. Oke, kita sudah punya Y1 sama dengan 4. Nah, sekarang yang kita butuhkan selanjutnya adalah M-nya atau gradiennya. Oke, gradiennya masih kita gunakan ini teman-teman ya. Kita tinggal turunkan lagi, karena turunan pertamanya itu adalah gradien. Oke, turunan pertamanya adalah 3X pangkat 2 dikurang 4X. Oke, terus kita substitusi ya. Kita substitusi nilai X sama dengan 2. Nah, nanti kita peroleh 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2. 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. Dikurang 4 kali 2, 8. Sama dengan 4. Nah, ini adalah gradiennya. Karena semua informasi sudah ada, berarti soal ini bisa kita selesaikan. Y dikurang Y1 nya berapa? 4 ya. Gradiennya juga 4. X dikurang X1 nya berapa? 2. Oke, nah semuanya pindah nanti ke sebelah kanan ya, tinggal Y yang ada di sebelah kiri. Oke, berarti Y dikurang 4 sama dengan 4 kali X itu 4X, 4 dikali negatif 2 itu minus 8. Berarti Y sama dengan 4X. Minus 4 ini kalau pindah kan jadi positif, berarti 4 kurang 8 minus 4. Berarti jawabannya lagi-lagi bravo teman-teman. Ini banyak-banyak soal yang saya bikin jawabannya bravo ya. Terakhir teman-teman, jadi yang ditanyakan adalah persamaan garis yang menyinggung parabola ini, dan garis yang menyinggung parabola itu sejajar dengan garis 4X tambah Y tambah 3 sama dengan 0. Oke, ini mudah-mudahan teman-teman tidak terkecoh gitu ya, karena di soal ini tidak ada titik yang dilalui gitu. Untuk 5 soal sebelumnya kan selalu diketahui sebuah titik yang dilalui, jadi lebih mudah. Oke, nah kita bisa memanfaatkan informasi pada soal. Di sini ada kata sejajar. Oke, ingat kalau sejajar itu berarti M2 yang akan kita cari sama dengan M1 yang ada di soal. Ingat ya, M1 itu selalu ada di soal. Ini dia soalnya gitu. Nah, berarti kita bisa mencari dulu gradien dari soal ini. M1 sama dengan negatif koefisien dari X nya itu 4 dibagi koefisien dari Y nya 1. Berarti M1 sama dengan minus 4 teman-teman. Oke ya, berarti gradien garis yang akan kita cari sebenarnya juga adalah minus 4. Berarti dari pilihan jawaban itu jawaban B tidak mungkin benar, kemudian jawaban E juga tidak mungkin benar. Itu sampai di sini mudah-mudahan jelas. Oke, nah karena kita sudah ketahui M2 juga sama dengan minus 4. Oke, ingat teman-teman, karena di sini ada parabola gitu. Karena di situ ada parabola, berarti
ketika kita turunkan, maka turunan pertamanya juga adalah gradien garis yang akan kita cari. Dalam hal ini adalah M2. Nah, kalau kita turunkan, turunan minus X kuadrat itu adalah minus 2X. Gitu ya. Sama dengan M2-nya itu adalah minus 4. Dari sini kita bisa peroleh X-nya. X-nya sama dengan minus 4 dibagi minus 2. Hasilnya positif 2. Oke. Karena kita sudah punya X, teman-teman, kita bisa cari nilai Y-nya. Oke. Dengan substitusi ke dalam sana. Oke. Jika disubstitusi, nanti akan diperoleh Y sama dengan minus 2 pangkat 2. Hasilnya minus 4. Nah, karena gradien sudah ada, X1 dan Y1 juga sudah ada, berarti kita sudah bisa gunakan aturan yang tadi, teman-teman. Atau sebenarnya bisa kita substitusi ke pilihan jawaban yang tersisa. Oke, maksud saya tinggal disubstitusi itu kayak gini, teman-teman. Oke, ini kita substitusi ya. Y-nya kan minus 4. Oke, berarti minus 4, X-nya itu 2. 2 tambah 4. Nah, ini benar atau tidak? Minus 4 kali 2 itu minus 8. Minus 8 tambah 4, minus 4. Berarti ini kemungkinannya benar. Kan seperti itu. Nah, ini kita coba lagi. Kita substitusi. Berarti minus 4 sama dengan minus 4 dikali 2 dikurang 4. Nah, ini salah. Kan begitu. Nah, ini kalau kita substitusi minus 4 sama dengan minus 4 dikali 2. Ini juga salah. Berarti jawabannya adalah alfa. Itu. Tetapi untuk lebih meyakinkan, kita tinggal gunakan aturan yang tadi. Y dikurang Y1 sama dengan M2 X dikurang X1. Lagi-lagi kenapa M2? Karena di soal ada M1-nya, begitu. Di soal itu selalu ada M1-nya. Bukan selalu sih. Kalau di soal ada M1-nya, berarti yang dicari itu adalah M2-nya, gitu, teman-teman. Nah, sekarang tinggal Y dikurang. Y1-nya berapa? Minus 4. M2-nya minus 4. X dikurang X2-nya 2. X1-nya 2 maksud saya. Oke, minus ketemu minus, hasilnya Y sama Y tambah 4 gitu. Minus 4 dikali X, minus 4X. Minus 4 dikali minus 2, hasilnya positif 8. Oke, tinggal kita selesaikan baik-baik. Ini positif 4 pindah ke sana menjadi negatif, berarti minus 4X ditambah 8 kurang 4. Hasilnya positif 4. Ya sudah, berarti memang jawabannya adalah alfa. Seperti itu, teman-teman. Baik, demikianlah video pembahasan kali ini. Bagi teman-teman yang belum follow media sosial kami, silahkan follow akun TikTok dan Instagram Infusion Learning. Karena beberapa pembahasan dan informasi kami bagikan di akun-akun tersebut. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.